Oke, kita akan lanjutkan ke sistem mekanik. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, ini ada, kalau yang general ada effort, ada flow. Nah, untuk yang sistem mekanik, flow-nya itu adalah kecepatan, flow-nya itu adalah gaya, sehingga power-nya itu adalah kecepatan kalikan gaya, satuannya watt. Nah, sekarang kita lanjut ke yang sebagai effort akumulator, atau sebagai, dalam hal ini berarti dia adalah penyimpan kecepatan. Nah, dalam sistem mekanik yang translasi, yang gerakan lurus, yang berfungsi sebagai penyimpan kecepatan itu adalah pegas. Nah, untuk menghafalnya ini ya, ini kan kalau yang tadi di elektrikal itu adalah induktor, itu kan lilitan ini, gimana lilitan. Kemudian di sistem fluida itu adalah pipa. Nah, di sistem mekanik itu supaya gampang mengingat kita ya, lilitan itu kan mirip dengan pegas, maka ini kan lilitan, induktor itu kan mirip dengan pegas. Nah, maka sama juga di mekanik juga, yang sebagai penyimpan dari effort, dalam hal ini kecepatan, adalah pegas karena ya bentuknya mirip dengan lilitan. Nah, kalau dalam sistem elektrik, tegangan itu disimpan dalam bentuk ini, magnetic flux. Dalam sistem mekanik itu kecepatan itu disimpan dalam bentuk jarak, karena kita ketahui bahwa penyimpan dari effort adalah effort kalikan waktu. Kalau kecepatan kalikan waktu berarti adalah jarak. Nah, maka pegas ini menyimpan energi, dalam hal ini kecepatan, itu dalam bentuk jarak. Ingat bahwa power itu adalah kecepatan kalikan gaya, maka kecepatan ini adalah bagian dari energi. Nah, secara fisiknya kenapa pegas itu bisa menyimpan kecepatan atau menyimpan energi? Tulisannya adalah sebagai berikut. Ini anggap saja ada massa, dia ada pegas, kemudian kita ditempelkan di lantai. Nah, di teori tadi, kalau ada jarak berarti dia menyimpan energi, menyimpan kecepatan. Nah, kalau kita tekan, ini pegas kita tekan dari atas itu ya, sehingga dia bergerak ke sini, menjadi ke sini. Kita tekan ke bawah. Nah, ini ada jarak kan? Nah, jarak X. Kita tekan gini dengan sejarah sejauh X. Maka pegas ini itu menyimpan energi berupa kecepatan. Kenapa? Kalau kita tekan sejauh jarak X, kalau kita lepas, maka dia akan bergerak naik turun, berosilasi sampai dia berhenti dengan sendirinya. Nah, saya ulangi lagi. Pegas itu menyimpan kecepatan berupa jarak. Contohnya ini. Ada pegas, kita tekan sejarak X. Nah, X. Kalau pegas itu kita tekan sejarak X dari mula-mulanya ya, maka dia menyimpan energi. Karena kalau kita lepaskan, tidak kita tekan lagi, maka dia akan bergerak naik turun. Itulah yang disebut dengan pegas sebagai penyimpan kecepatan. Nah, sekarang kita menginjak ke yang ini, yang damper. Damper tadi kan ini ya, di sini itu adalah penyimpan dari effort, yang sini adalah pengguna energi. Kalau dalam elektrikal itu ada resistor yang mengkonsumsi energi, kalau dalam mekanik translasi yang mengkonsumsi energi mekanik itu adalah damper. Damper itu kalau dalam kondisi realnya adalah shock absorber ya, contohnya ya. Jadi kalau kita menggunakan sepeda motor itu, yang belakang itu kan ada, yang bagian luarnya itu kan ada spring, coil springnya, atau pegas coil.
Kemudian di dalamnya itu kan ada asnya. Nah, inilah namanya damper atau shock absorber. Nah, kenapa damper ini atau shock absorber ini mengkonsumsi energi, dalam hal ini energi mekanik? Nah, prinsipnya adalah seperti ini. Ini yang damper ini, yang shocknya ini kalau kita lepas dari coilnya, terus kemudian kita buka dalamnya, kira-kira seperti ini. Ini gambaran simpel ya, kenyataannya nggak seperti ini sebenarnya. Nah, ini ada dalam shock breaker atau dampernya, shock absorbernya itu seperti ini, ada dinding, ini dinding silinder ini. Kemudian di dalamnya ada piston. Nah, di piston itu ada dua tipe katup satu arah ya. Ini katup satu arah, katup satu arah, katup satu arah. Nah, yang dua ini tipenya sama. Nah, arti dari katup satu arah itu adalah sebuah katup yang hanya bisa mengalirkan aliran air atau fluida yang searah aja. Contohnya ini sama ini yang luar. Jadi ini piston kemudian ada lubangnya, kemudian ada katupnya. Nah, ini secara sederhana aja supaya gampang dimengerti. Nah, yang dua ini itu hanya bisa mengalirkan aliran fluida. Kalau dalam hal ini minyak minyak hidrolik atau minyak shock breaker, maka bisa oli, ini oli juga oli. Nah, ini bisa mengalirkan oli hanya ke arah atas saja ini. Ketika ada tekanan dari oli ke atas atau ada aliran, maka dia membuka, dia bisa mengalir ke atas sana. Itu sama. Ketika ada aliran oli dari bawah ke atas, maka dia membuka karena kedorong dari tekanan oli dari bawah. Sini, sana, juga sama, ini, sana. Nah, sedangkan yang tengah ini, sebelum lanjut yang ini, nah, si dua katup yang besar ini hanya bisa mengalirkan dari oli dari bawah ke atas, tetapi dia tidak bisa mengalirkan oli dari atas ke bawah. Kenapa? Bayangkan aja. Kalau ada oli mengalir dari atas ini, maka dia akan menutup katup ini, menutup. Jadi dia bisa bergerak ke sini. Glek, nutup, maka oli dari atas tidak bisa mengalir ke bawah. Nah, itulah namanya yang disebut dengan katup satu arah. Dia hanya bisa mengalirkan oli dari bawah ke atas, tetapi tidak bisa mengalirkan oli dari atas ke bawah. Nah, sekarang yang ini ada katup jenis yang satunya lagi. Ini kebalikannya, yang kecil ini. Jadi dia hanya bisa mengalirkan oli dari atas ke bawah melewati batang piston ini. Sini, bisa kedorong, dan ini buka sini. Nah, tetapi dia tidak bisa mengalirkan oli dari bawah ke atas. Ya, kalau dia ada aliran oli dari atas ke bawah, tekanan oli di bawah lebih tinggi, maka dia akan menutup nih. Menutup, maka tidak bisa mengalir ke sini. Itu fungsinya. Nah, sekarang kita bahas cara kerja akibat dari katup-katup ini, kenapa dia bisa menyebabkan damper atau dia bisa menghilangkan energi mekanik. Nah, kalau kita bayangkan sebuah kendaraan itu, kalau kita melewati lubang jalan, dia akan tekan ke bawah, dek gitu, tekan ke bawah. Ketika ada lubang, kemudian di shock breaker ini ada gaya ke bawah, kita lihat ini, kalau piston itu ditekan ke bawah, lihat, maka ini ada oli, yang terjadi adalah kita ini ke bawah, maka ini menutup, karena tekanan yang di bawah lebih besar dari atas, maka ini ketekan, nutup, sedangkan ini kebuka.
Akibatnya adalah oli yang ada di bawah sini mengalir ke atas, melewati yang dua katup ini ke atas. Paham ya? Nah, tadi kan ketekan ke bawah. Kemudian ketika kita bebannya sudah hilang, kita sudah melewati jalan, maka apa yang terjadi? Bebannya hilang, maka pegas ini akan mendorong ini ke atas. Pegas yang ini, yang coil spring ini akan mendorong piston ini ke atas. Nah, ketika dia bergerak ke atas, maka yang terjadi adalah ini menutup. Ini menutup ya. Kan kalau piston bergerak ke atas, maka tekanan yang oli yang di atas itu lebih besar daripada tekanan oli yang di bawah. Makanya dia menutup yang atas ini. Sedangkan yang kecil ini, yang di tengah ini membuka. Nah, maka oli akan mengalir ke sini. Dari sini ke dari atas kemudian melewati yang tengah ke bawah. Nah, saya ulangi lagi. Jadi ketika piston ini kita gerakkan karena ada beban bergerak ke bawah, maka oli akan mengalir ke atas melewati katup 1, anggap saja katup 1 dan katup 2. Ketika piston bergerak ke bawah, maka oli akan mengalir dari bagian bawah ini ke atas melewati katup 1 dan katup 2. Nah, sekarang apa efek dari katup ini? Kalau kita lihat katup yang 1 dan 2, katup 1 dan 2 itu dia memiliki lubang yang lebih besar, memiliki diameter lubang yang lebih besar dibanding dengan yang katup 3. Kalau kita ingat lagi di sistem fluida atau di sistem elektrik, kalau luas penampang atau lubangnya itu lebih besar, maka hambatannya akan lebih kecil. Nah, sedangkan kalau lubangnya itu lebih kecil, maka hambatannya lebih besar. Nah, apa akibatnya? Akibat dari diameter lubang yang ini lebih besar, maka ketika ini kita dorong ke bawah, piston ini kita dorong ke bawah, maka dia ringan karena hambatannya kecil, hambatan aliran olinya. Kan kalau piston kita dorong ke bawah, oli akan mengalir dari bawah ke atas lewati katup 1 dan 2. Nah, karena lubangnya ini besar, maka kalau kita dorong ke bawah dia ringan. Tetapi kalau kita tarik ke atas, pistonnya kita tarik ke atas, maka oli akan mengalir ke sini. Nah, karena lubang ini sangat kecil, atau ini jauh lebih kecil daripada yang ini, maka ketika kita tarik ke atas itu akan terasa berat karena lubangnya kecil sehingga hambatannya besar. Nah, jadi efek dari lubang-lubang ini, kalau kita tekan ke bawah itu ringan, kalau kita tarik ke atas itu berat. Nah, itulah efeknya. Sehingga karena hambatan, kalau kita turunkan ringan, maka dia tidak menggunakan energi, atau dia menggunakan energi tapi hanya kecil. Tetapi ketika kita tarik ke atas, karena dia hambatannya besar dan berat, maka itulah yang disebut dengan penyerapan energi atau damper. Nah, jadi sistem shock breaker itu dia menyerap energi ketika gerakan piston itu ke atas. Kalau ke bawah, karena dia lubangnya besar dan ringan, maka dia tidak menyerap energi. Nah, makanya untuk shock breaker yang bagus itu, kalau kita tekan ke bawah dia ringan, kalau kita tarik ke atas dia berat. Nah, berat ringannya tarikan ke atas itu tergantung dari koefisien damping. Gaya tariknya itu tergantung dari kecepatan dan koefisien damping. Kalau koefisien dampingnya konstan, maka kalau kita gerakkan dengan kecepatan yang tinggi, maka gayanya akan tinggi atau berat juga. Jadi semakin ini, kalau kita tariknya itu pelan-pelan, dia akan ringan. Tapi kalau kita tarik yang dengan cepat,
dia akan lebih berat. Jadi semakin cepat gerakannya, maka gaya tariknya itu yang dibutuhkan akan semakin besar. Jadi kalau kita tekan ke bawah itu ringan, kalau kita tarik ke atas berat. Semakin cepat kita tarik ke atas, maka akan semakin berat, semakin menghisap energi atau menyerap energi. Nah, jadi kesimpulannya cara kerja shock breaker ini itu kan ada spring, ada damper, ada penyimpan kecepatan, ada pengkonsumsi energi atau penyerap energi. Nah, pegas dalam sistem suspensi sepeda motor itu digunakan sebagai penyimpan kecepatan atau penyimpan energi. Bayangkan kalau kita di jalan yang berlubang, ketika kita melewati jeduk itu, maka karena koilnya itu ketekan, dia menyimpan energi berupa, karena ketekan kan ada X-nya, maka dia menyimpan energi. Kemudian ketika bebannya hilang, energi itu dilepaskan oleh pegas, dia bergerak ke atas. Nah, ketika bergerak ke atas itu, energi yang dilepaskan oleh pegas itu diserap oleh shock breaker. Karena ketika bergerak ke atas, maka oli itu akan mengalir ke yang saluran yang kecil ini, dan itu karena hambatannya besar, maka dia menahan gerakan ke atasnya itu, yang disebut dengan menyerap energi. Nah, apa yang terjadi dengan shock breaker ketika melewati ini, ketika dia bergerak ke atas? Dia menyerap energi karena akibat dari aliran ini di jalur yang kecil ini, dia menyebabkan panas. Jadi shock breaker itu mengubah energi mekanik menjadi energi panas melalui shock breaker ini.